Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Ayu Dewi Lestari. Di sini saya akan menanggapi video yang berjudul Poverty isn't a lack of character, it is a lack of cash. Nah, dalam video tersebut menceritakan seorang ahli sejarah yang bernama Richard Bergman. Beliau mempresentasikan sebuah materi dengan topik yang sangat menarik, yaitu mengenai kemiskinan. Banyak yang berpendapat bahwa orang miskin itu selalu mengambil keputusan yang buruk, seperti memiliki hutang yang sangat banyak, tabungan yang sedikit, dan pola hidup yang tidak baik. Kemudian menurut Margaret, kemiskinan adalah orang yang memiliki karakter yang buruk. Sementara ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah masalah yang diakibatkan karena dirinya sendiri. Dan orang lain akan merasa harus membantu orang miskin tersebut dalam mengatasi masalahnya. Namun kedua pendapat tersebut menurut Bergman adalah pendapat yang salah. Menurutnya dibutuhkan teori kemiskinan yang baru dan revolusioner. Dari adanya beberapa kasus yang diketahui bahwa orang miskin itu lebih fokus dengan masalahnya yang berjangka pendek dibandingkan dengan masalah-masalah yang berjangka panjang. Mereka mengambil keputusan bodoh itu bukan berarti mereka bodoh, tetapi memang karena keadaan mereka yang seperti itu. Dan siapapun akan mengambil keputusan yang bodoh jika posisi mereka seperti orang miskin tersebut. Dari berbagai program pemberantasan kemiskinan, sebagian besar program tersebut tidak berjalan secara efektif. Seperti program kemiskinan dalam program investasi di bidang pendidikan. Sebenarnya kemiskinan itu bukan berarti mereka kurang pengetahuan atau mereka tidak belajar sama sekali. Justru dengan itu membuat mereka tuh menjadi lebih bijak. Tetapi sebenarnya hal itu saja tidak cukup. Nah, seorang ahli ekonomi modern memiliki beberapa solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan cara membantu mereka dengan mengambil keputusan dan memberikan uang. Nah, ia memang benar, cara ini itu bisa saja mengatasi masalah saat itu, tetapi tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah kemiskinan. Menurut Bergman, dalam mengatasi kemiskinan seharusnya mengubah konteks kehidupan orang miskin. Dari beberapa pendapat filsuf dan para ahli seperti Thomas More, Martin Luther King, dan Milton Friedman, terdapat juga gagasan baru yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, yaitu jaminan pendapatan dasar untuk orang miskin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pendidikan, dan kesehatan. Gagasan itu pernah digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Dauphin, Kanada pada tahun 1974. Cara itu berhasil mengatasi kemiskinan selama 4 tahun. Namun, setelah pemerintahan baru, gagasan tersebut tidak lagi digunakan karena dianggap mahal dan tidak bermanfaat. Kemudian, setelah 25 tahun, Evelyn Forget, seorang profesor Kanada menganalisis hasil eksperimen tersebut selama 3 tahun dengan berbagai statistik. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa eksperimen tersebut berhasil dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, yang mana penduduk Dauphin menjadi lebih kaya, cerdas, dan sehat. Sementara kasus kemiskinan di Amerika membutuhkan sekitar 500 miliar dolar untuk setiap tahunnya digunakan sebagai biaya kesehatan, pendidikan, dan kriminalitas. Sementara jika menggunakan gagasan jaminan pendapatan dasar, sebenarnya jauh lebih murah, yaitu 175 miliar dolar. Dari sini maka kita tahu bahwa jaminan pendapatan dasar bagi orang miskin lebih dibutuhkan dibandingkan dengan program kemiskinan yang lain. Karena sudah jelas jaminan pendapatan dasar lebih berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan dengan biaya yang lebih murah. Dari apa yang disampaikan oleh Bergman, saya sangat setuju bahwa kemiskinan itu bukan karena orang tersebut memiliki karakter yang buruk. Kemudian bukan juga karena masalah yang timbul akibat dari mereka sendiri, atau bukan
karena mereka tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Tetapi, kemiskinan adalah suatu permasalahan yang kompleks karena mereka berada dalam keadaan yang buruk, sehingga mereka cenderung mengambil keputusan yang tidak tepat. Dan itu bisa saja dialami oleh semua orang ketika mengalami keadaan yang buruk. Kemudian, cara yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan ini adalah dengan cara menjamin pendapatan dasar orang miskin tersebut, sehingga mereka tidak mempermasalahkan permasalahan dalam jangka pendek, tetapi juga memikirkan permasalahan jangka panjang. Sehingga dari situ bisa memperbaiki konteks kehidupan orang miskin. Dengan hal ini, maka kita tahu untuk mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh beberapa pihak saja, tetapi juga adanya kerjasama dengan banyak pihak, terutama pemerintah dalam mengatur sistem pemerintahannya melalui program jaminan pendapatan dasar bagi orang miskin. Mungkin hanya itu saja tanggapan saya mengenai kasus kemiskinan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang salah, tolong dibenarkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.